Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya yang terhormat Bapak Mufti Ali SPD MPD selaku pengampu mata kuliah pedagogi dan juga rekan-rekan kelas D yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah etnopedagogi dengan materi komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pembuatan instrumen serta desain instrumen kearifan lokal. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan pemaparan materi kali ini disampaikan secara melalui video. Perkenalkan, nama saya Nurul Apwa dengan nomor pokok mahasiswa 222154005 selaku moderator dan juga ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Mulia Sari dengan nomor pokok mahasiswa 222154028 dan juga Silvia Susanti dengan nomor pokok mahasiswa 222154118. Adapun pokok pembahasan pada materi yang kali ini yaitu konsep etnopedagogi dalam pembuatan instrumen kearifan lokal, keterkaitan antara biologi dan kearifan lokal, komponen-komponen instrumen kearifan lokal, desain instrumen kearifan lokal sesuai kajian proyek, dan juga studi kasus atau contoh aplikasi desain instrumen. Untuk pematerian yang pertama mengenai konsep etnopedagogi dalam pembuatan instrumen kearifan lokal akan disampaikan oleh Mulia Sari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai konsep etnopedagogik dalam pembuatan instrumen kearifan lokal, yang dimana terdapat 5 prinsip-prinsip utama. Yang pertama yaitu respek terhadap kearifan lokal, yang dimana etnopedagogi ini menghormati dan mengakui kearifan lokal sebagai sumber pengetahuan yang bernilai dalam pendidikan. Kedua, partisipasi komunitas, melibatkan komunitas lokal dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan pendidikan. Tiga, keterlibatan aktif, yang dimana mendorong peserta didik untuk aktif terlibat dalam pembelajaran dan membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Keempat, kontekstualisasi pengetahuan, yang dimana mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks budaya dan lokal peserta didik untuk memperkuat pemahaman dan relevansi. Kelima, kolaborasi dan kemitraan. Nah, pada kolaborasi dan kemitraan ini mendorong kerjasama antara pendidik, peserta didik, dan komunitas lokal untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik. Lalu selanjutnya itu relevansi dengan pembuatan instrumen tema kearifan lokal. Yang pertama, konsep etnopedagogi relevan dalam pembuatan instrumen tema kearifan lokal karena mendorong penggunaan pendekatan pembelajaran yang memperhitungkan kearifan lokal sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Lalu kedua, instrumen tema kearifan lokal yang dirancang dengan mempertimbangkan konsep etnopedagogi cenderung lebih relevan, bermakna, dan mudah dipahami oleh peserta didik karena disusun berdasarkan konteks budaya dan tradisi lokal. Nah, penerapan konsep etnopedagogi dalam pembuatan instrumen tema kearifan lokal ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses pendidikan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Mulia Sari. Dan untuk pematerian yang selanjutnya itu mengenai keterkaitan antara biologi dan kearifan lokal serta komponen-komponen instrumen kearifan lokal yang akan disampaikan oleh Silvia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang materi keterkaitan antara biologi dan kearifan lokal. Nah, yang pertama ada bagaimana konsep biologi terkait dengan kearifan lokal. Nah, konsep biologi dan kearifan lokal ini memiliki hubungan erat dan saling melengkapi, memberikan wawasan mendalam tentang interaksi manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya. Berikut adalah beberapa cara di mana konsep biologi terkait dengan kearifan lokal. Yang pertama, keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Nah, yang pertama, kearifan lokal mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis tumbuhan dan hewan di sekitar mereka serta cara memanfaatkannya secara berkelanjutan. Nah, poin kedua, masyarakat lokal memiliki sistem pengelompokan dan klasifikasi spesies berdasarkan karakteristik dan fungsinya. Yang kedua, ada konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam. Poin pertama, kearifan lokal mengandung nilai-nilai dan praktik yang mendukung pelestarian lingkungan seperti sistem pertanian tradisional, pengelolaan hutan adat, dan penangkapan ikan secara selektif. Yang kedua, ada masyarakat lokal memahami daur hidup dan siklus ekosistem yang membantu mereka memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Poin yang ketiga, ada ekologi dan interaksi antar spesies. Yang pertama, kearifan lokal ini mencerminkan pemahaman masyarakat tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, seperti simbiosis, rantai makanan, dan siklus biogeokimia.
Yang kedua, ada pengetahuan ini diterapkan dalam praktik pertanian, peternakan, dan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Yang keempat, ada pemanfaatan sumber daya hayati. Yang pertama, kearifan lokal mencakup pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan dan hewan untuk kebutuhan pangan, obat-obatan, dan kerajinan. Yang kedua, masyarakat lokal memiliki teknik dan resep khusus dalam mengolah sumber daya hayati. Poin kelima, ada siklus hidup dan reproduksi makhluk hidup. Yang pertama, kearifan lokal ini mencakup pemahaman tentang siklus hidup dan reproduksi tumbuhan dan hewan yang digunakan dalam praktik pertanian, peternakan, dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, ada pengetahuan ini membantu masyarakat lokal menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan spesies. Dengan demikian, kearifan lokal merupakan sumber pengetahuan yang kaya dan berharga dalam bidang biologi, terutama dalam konteks konservasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pemahaman tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang kedua, ada contoh-contoh integrasi biologi dalam pembuatan instrumen tema kearifan lokal. Nah, etnopedagogi ini mencakup pendekatan pendidikan yang menggabungkan pengetahuan tradisional dan budaya lokal dalam pembelajaran. Dalam konteks ini, integrasi biologi dalam pembuatan instrumen tema kearifan lokal dalam etnopedagogi bertujuan untuk menyatukan pengetahuan biologi dengan nilai-nilai dan praktik lokal dalam pengalaman pendidikan. Berikut ada beberapa contoh. Yang pertama, pemanfaatan tanaman lokal dalam pembelajaran biologi, di mana guru dapat menggunakan tanaman-tanaman lokal yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai contoh dalam mengajarkan konsep-konsep biologi. Misalnya, penelusuran sifat-sifat kimia tanaman atau proses fotosintesis menggunakan contoh tanaman obat tradisional. Yang kedua, ada pengembangan kegiatan lapangan berbasis alami. Nah, di mana etnopedagogi ini dapat memanfaatkan lingkungan lokal sebagai laboratorium hidup. Guru juga dapat mengajak siswa untuk mempelajari berbagai jenis tanaman, hewan, atau ekosistem di sekitar mereka sambil memahami interaksi biologis di dalamnya. Misalnya, konsep rantai makanan dapat diajarkan melalui pengamatan langsung di habitat alami. Yang ketiga, ada pembuatan materi ajar berbasis kearifan lokal, di mana instrumen pembelajaran seperti buku ajar bisa dikembangkan dengan menyatukan pengetahuan biologi dengan cerita-cerita atau pengetahuan tradisional dari budaya lokal. Misalnya, mengintegrasikan cerita rakyat yang menceritakan hubungan manusia dengan flora dan fauna lokal dalam pembelajaran tentang ekosistem. Yang keempat, ada pemanfaatan metode observasi tradisional, di mana etnopedagogi ini dapat menggunakan metode observasi tradisional yang digunakan oleh masyarakat lokal dalam memahami lingkungan mereka. Guru juga dapat mengajarkan siswa untuk menggunakan pengetahuan lokal tentang cuaca, perilaku hewan, atau tanda-tanda alam sebagai dasar untuk mempelajari konsep-konsep biologi seperti adaptasi atau pola musiman dalam ekologi. Nah, integrasi biologi dalam pembuatan instrumen tema kearifan lokal dalam etnopedagogi ini membuka peluang untuk menghormati serta memperkuat pengetahuan tradisional sambil memperluas pemahaman tentang ilmu biologi. Hal ini juga memungkinkan siswa untuk merasakan relevansi konsep-konsep biologi dengan kehidupan sehari-hari mereka dan memperkuat identitas budaya dalam proses pembelajaran. Materi selanjutnya ada komponen-komponen instrumen tema kearifan lokal. Yang pertama, identifikasi komponen yang dibutuhkan. Dalam mengidentifikasi komponen instrumen yang dibutuhkan dalam biologi dengan tema kearifan lokal, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Nah, berikut ada beberapa komponen instrumen yang mungkin dibutuhkan. Yang pertama, ada alat pengumpulan data, yaitu kuesioner untuk mengumpulkan informasi tentang pengetahuan lokal, praktik, dan kepercayaan masyarakat terkait kearifan lokal. Yang kedua, ada pedoman wawancara untuk melakukan wawancara mendalam dengan anggota masyarakat, tokoh adat, atau praktisi lokal yang memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal. Yang ketiga, ada buku catatan lapangan untuk mencatat observasi langsung dan informasi yang diperoleh selama penelitian lapangan. Poin yang kedua, ada alat dokumentasi. Nah, misalnya kamera, untuk mendokumentasikan praktik kearifan lokal, spesimen tumbuhan atau hewan yang terkait dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ada perekam suara, untuk merekam wawancara atau cerita lisan yang disampaikan oleh narasumber. Yang ketiga, ada alat pengamatan dan pengukuran. Nah, misalnya peralatan lapangan seperti golok, pisau, penjepit, kantong, spesimen, dan kotak penyimpanan untuk mengumpulkan dan mengamati spesimen tumbuhan atau hewan yang terkait dengan kearifan lokal. Kemudian ada juga alat pengukur lingkungan seperti termometer, higrometer, pH meter, dan lain-lain untuk mengukur parameter lingkungan yang relevan dengan kearifan lokal. Poin keempat, alat identifikasi.
Nah, misalnya buku panduan lapangan atau kunci identifikasi untuk mengidentifikasi spesimen tumbuhan atau hewan yang ditemukan di lapangan. Yang kedua, ada mikroskop untuk mengamati struktur mikroskopik spesimen jika diperlukan. Yang kelima, ada alat pengolahan dan analisis data. Misalnya, perangkat lunak untuk mengolah data kuantitatif dan kualitatif, seperti software, statistik, pengolahan data teks, atau pemetaan. Yang kedua, perangkat keras, seperti komputer atau laptop untuk menyimpan dan menganalisis data. Hal ini perlu diingat bahwa komponen instrumen yang diperlukan dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan ruang lingkup penelitian, serta metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi terkait kearifan lokal. Materi selanjutnya ada penjelasan fungsi setiap komponen. Berikut adalah penjelasan fungsi setiap komponen instrumen biologi dengan tema kearifan lokal. Yang pertama, ada kuesioner berfungsi untuk mengumpulkan data tentang pengetahuan, praktik, dan kepercayaan masyarakat lokal terkait kearifan lokal dalam biologi seperti pemanfaatan tumbuhan atau hewan, teknik pertanian tradisional, dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, ada pedoman wawancara digunakan sebagai panduan untuk melakukan wawancara mendalam dengan anggota masyarakat, tokoh adat, atau praktisi lokal yang memahami kearifan lokal guna mengeksplorasi pengetahuan, praktik, dan filosofi yang mendasarinya. Yang ketiga, ada buku catatan lapangan dimanfaatkan untuk mencatat observasi langsung dan informasi yang diperoleh saat penelitian lapangan, seperti deskripsi lingkungan, praktik masyarakat lokal, spesies tumbuhan atau hewan yang ditemukan, dan data relevan lainnya. Yang keempat, kamera digunakan untuk mendokumentasikan secara visual praktik kearifan lokal, spesimen terkait, dan lingkungan sekitarnya. Perekam suara, mereka mewawancara atau cerita lisan narasumber agar tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Yang kelima, peralatan lapangan seperti golok, pisau penjepit, kantong spesimen, dan kotak penyimpanan berguna untuk mengumpulkan dan mengamati spesimen, tumbuhan, atau hewan terkait kearifan lokal. Nah, alat pengukur lingkungan seperti termometer, hygrometer, dan pH meter mengukur parameter lingkungan yang relevan. Yang keenam, ada buku panduan lapangan atau kunci identifikasi dimanfaatkan untuk mengidentifikasi spesimen tumbuhan atau hewan yang ditemukan di lapangan yang penting untuk memahami keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya dalam kearifan lokal. Yang ketujuh, ada mikroskop digunakan untuk mengamati struktur mikroskopik spesimen jika diperlukan dalam penelitian untuk memahami karakteristik spesies secara lebih rinci. Yang kedelapan, perangkat lunak seperti software statistik, pengolah data teks, atau pemetaan berfungsi mengolah data kuantitatif dan kualitatif penelitian. Selanjutnya, ada contoh aplikasi dalam desain instrumen. Aplikasi instrumen biologi dengan tema kearifan lokal merujuk pada penggunaan metode, teknik, atau alat dalam bidang biologi yang digunakan untuk memahami, mendokumentasikan, atau memanfaatkan pengetahuan tradisional dan praktik lokal yang terkait dengan lingkungan dan kehidupan manusia. Hal ini melibatkan integrasi konsep dan prinsip biologi dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam suatu komunitas. Berikut ada beberapa contoh. Yang pertama, ada klasifikasi tanaman obat tradisional. Nah, di mana instrumen biologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis tanaman obat tradisional yang digunakan dalam suatu komunitas lokal. Yang kedua, ada studi ekologi lokal. Nah, di mana instrumen biologi ini dapat digunakan untuk melakukan studi ekologi di lingkungan lokal, termasuk analisis interaksi antara organisme, dinamika populasi, dan pengaruh lingkungan terhadap keanekaragaman hayati. Nah, studi ini membantu memahami peran spesies-spesies lokal dalam ekosistem dan mempromosikan praktik konservasi yang sesuai dengan kearifan lokal. Yang ketiga, ada pemulihan habitat alam, di mana instrumen biologi ini dapat digunakan dalam proyek pemulihan habitat alam untuk memperbaiki ekosistem yang terdegradasi. Hal ini melibatkan pemantauan keanekaragaman hayati, penanaman kembali spesies-spesies tanaman asli. Nah, yang keempat ada studi etnobiologi. Nah, instrumen biologi dapat digunakan dalam studi etnobiologi untuk mendokumentasikan pengetahuan tradisional tentang tumbuhan, hewan, dan ekosistem lokal. Yang kelima, ada pengembangan program pendidikan lingkungan, di mana instrumen biologi ini dapat digunakan untuk merancang program pendidikan lingkungan yang menekankan pada kearifan lokal. Hal ini melibatkan pembelajaran tentang ekologi lokal, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan praktik pertanian tradisional. Terima kasih kepada Sylvia. Pemateri yang selanjutnya yaitu mengenai desain instrumen kearifan lokal, suatu kajian proyek yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, desain instrumen kearifan lokal sesuai kajian proyek. Nah, sebelum ke kajian proyek, kita akan bahas terlebih dahulu instrumen itu seperti apa, desain instrumen itu seperti apa. Nah, desain instrumen merupakan proses pembuatan alat belajar yang dapat membantu siswa atau guru dalam mengambil dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, desain instrumen itu yaitu pembuatan alat bantu gitu supaya siswa dan guru itu dapat
lebih memahami apa yang sedang dipelajari. Nah, instrumen ini dapat berupa buku, poster, ataupun pengerjaan soal-soal, perumusan masalah, dan juga dapat berupa pengerjaan seperti misalnya pembuatan kerajinan batik kalau misalkan yang dikunjunginya itu kearifan lokal kerajinan batik. Jadi secara tidak langsung instrumen kearifan lokal ini harus dapat menjadi alat bantu pembelajaran yang bisa dikatakan efektif untuk mempermudah dalam pemahaman siswa tentang konsep biologi yang sedang dipelajari. Kalau misalkan kearifan kajian proyek yang diambilnya itu kerajinan batik, berarti instrumen ini harus membantu siswa dalam pemahaman mengenai apa hubungan kajian kerajinan batik ini dengan etnopedagogi kearifan lokal. Adapun langkah-langkah dari cara membuat ataupun desain instrumen itu yaitu seperti identifikasi tujuan dan kesempatan belajar terlebih dahulu. Jadi kita harus mengidentifikasi tujuan kita misalkan mengunjungi kerajinan batik. Tujuan kita untuk mengunjungi kerajinan batik itu apa gitu. Kalau misalkan akan dihubungkan dengan etnopedagogi dalam pembelajaran biologi, nah apakah si kerajinan batik ini dapat membantu siswa untuk memahami atau mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian kesempatan belajar, apakah dalam kerajinan batik ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar dan media belajar siswa sehingga memiliki kesempatan bagi siswa untuk mempelajari konsep biologi dari kerajinan batik. Setelah menetapkan tujuan dan juga mengetahui kesempatan belajar dalam misalkan kerajinan batik, nah kemudian melakukan pengumpulan informasi. Pengumpulan informasinya itu seperti bagaimana sih proses pembuatan batik di Tasikmalaya itu, kemudian apa saja bahan-bahan yang akan digunakannya, alat-alat apa saja yang diperlukan untuk pembuatan batik tersebut, serta bagaimana saja teknik-teknik pembuatan batik tersebut. Dan juga yang paling penting itu yaitu kesan dan nilai-nilai apa saja yang dapat diberikan dari pembuatan batik tersebut yang memang berhubungan dengan pembelajaran biologi. Kemudian yang ketiga itu ada pembuatan konsep, pembuatan desain instrumen. Jadi harus mengonsepkan pembuatan desain instrumennya itu seperti apa. Misalkan kalau dihubungkan dengan pendidikan biologi, pembelajaran biologi, berarti bahan-bahan yang digunakannya pun harus alami. Kemudian alat-alat yang digunakannya pun harus sederhana ataupun tradisional. Serta kesan dan nilai-nilai yang disampaikan, misalkan dalam pembuatan motif itu harus berhubungan dengan konsep biologi. Langkah yang selanjutnya yaitu ada pembuatan rancangan berdasarkan penggunaan konsep etnopedagogi dan juga konsep biologi dalam desain instrumen. Tentunya dalam pembuatannya pun harus mengacu berlandaskan kepada konsep etnopedagogi dan juga konsep biologi. Dimana kalau misalkan dalam pembuatan kerajinan batik, yang kami kunjungi itu kerajinan batik, berarti harus ada konsep etnopedagogi dan juga konsep biologinya dalam instrumennya. Misalkan yang pertama itu dalam penggunaan bahan-bahan pembuatan seni batik. Dalam penggunaan bahan-bahannya itu berarti tinta yang digunakan, kain yang digunakannya itu harus alami ataupun harus sederhana gitu, jadi tradisional seperti itu. Kemudian yang kedua itu dalam pemilihan motif seni batik. Nah, dalam pemilihan motifnya juga dapat disesuaikan dengan yang berhubungan dengan konsep biologi. Misalkan dapat berupa flora ataupun fauna, tanaman-tanaman dan juga kebudayaan yang berhubungan dengan biologi. Jadi yang ketiga dalam proses pewarnaan. Kemudian yang keempat dalam teknik pembuatannya pun harus kreatif, yang mana teknik ininya juga harus disesuaikan dengan konsep biologi. Kemudian dalam pemanfaatan lingkungan sekitar, misalnya seperti ekoprint, yang mana teknik ekoprint ini yaitu memanfaatkan daun-daun ataupun bunga-bunga yang dijadikan sebagai motif, tidak dicetak akan tetapi daun ataupun bunga itu ditempelkan langsung di kain sehingga motif yang dihasilkannya juga sesuai dengan apa yang ditempelkan. Kemudian dalam memaknai setiap motif seni batik, yang mana setiap motif yang digambar ataupun setiap motif yang dibuat itu harus memiliki makna dan nilai-nilai yang memang berhubungan dengan konsep biologi dan juga membuat siswa paham akan makna dan nilai-nilai dari motif yang disampaikan. Misalnya kebanyakannya itu mengenai tumbuhan ataupun tanaman-tanaman makro. Langkah yang kelima yaitu mengintegrasikan pendekatan berbasis kearifan lokal dengan pembelajaran biologi, yang mana
integrasi pendekatan ini dapat berupa penggunaan bahasa daerah, penggunaan seni lukis ataupun penggunaan benda-benda yang berasal dari daerah. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah yang terakhir itu yaitu menggunakan teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini dapat berupa baik itu kajian literatur, observasi ataupun wawancara. Karena yang akan kami kunjungi ini kerajinan batik, berarti yang akan kami lakukan itu yaitu observasi dan juga wawancara ke tempat pembuatan kerajinan batik serta ditambah dengan kajian literatur. Nah, yang terakhir ini ada contoh desain instrumen kearifan lokal yang terintegrasi dengan baik. Yang mana contohnya itu yaitu kalau misalkan saya mengambil dari kerajinan batik. Nah, desain instrumen kearifan lokalnya ini akan terintegrasi dengan baik apabila si kerajinan batik ini dapat menggabungkan konsep etnopedagogi dan juga konsep biologi. Jadi instrumen yang digunakannya itu terdapat konsep etnopedagoginya dan juga terdapat konsep biologinya. Kenapa saya memilih kerajinan batik? Karena kerajinan batik ini kan merupakan salah satu contoh gitu desain instrumen kearifan lokal yang memiliki kultur dan juga seni. Sehingga batik ini juga kan memiliki motif-motif yang berasal dari tradisi dan kebudayaan Indonesia. Sehingga menurut saya kerajinan batik ini cocok itu untuk dijadikan sebagai instrumen kearifan lokal, khususnya dalam pembuatannya. Kemudian batik juga kan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran biologi, misalnya dalam pembelajaran tentang ekosistem mangrove. Nah, hal ini dapat menjadikan bahwa batik ini merupakan salah satu instrumen, pembuatan batik ini merupakan salah satu instrumen kearifan lokal yang memang terintegrasi dengan baik. Karena dengan pembuatan kerajinan batik ini, siswa dapat mengetahui apa sih bahan-bahan alami yang dapat digunakan untuk pembuatan batik, kemudian motif seperti apa yang memang sangat berhubungan dengan konsep biologi yang dapat siswa gambar ataupun lukis, kemudian alat-alat seperti apa yang dapat membantu pembuatan batik yang memang tergolong tradisional. Kemudian siswa juga dapat mengetahui makna dan juga nilai-nilai batik yang motif batik yang mereka buat itu dihubungkan dengan konsep biologi. Di mana dalam motif-motif batik itu dapat berupa tanaman-tanaman mangrove, sehingga siswa dapat membedakan ataupun membandingkan apa sih hubungan dari misalkan yang digambarnya itu tanaman dan juga yang digambarnya itu sejenis serangga-serangga, apa sih hubungannya seperti itu. Kemudian batik juga dapat dijadikan sebagai alat pengembangan kreativitas siswa, di mana siswa dapat menciptakan batik itu sendiri yang menggambarkan konsep-konsep biologi yang telah dipelajari. Siswa dapat menggambar motif-motif sesuai apa yang sedang mereka pelajari. Misalnya kalau tadi dalam ekosistem mangrove, berarti siswa akan menggambar membuat motif sesuai dengan yang ada di ekosistem mangrove. Sekian pemaparan dari saya. Untuk pemaparan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mulyasari. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Yang selanjutnya kita bahas mengenai studi kasus atau contoh, yang dimana contohnya itu sebuah instrumen teknik kearifan lokal batik yang dapat berupa buku panduan yang berisi informasi tentang sejarah batik, teknik pembuatan, dan makna simbolik dari motif-motif tertentu. Instrumen tersebut dapat digunakan dalam program pembelajaran di sekolah atau workshop masyarakat untuk memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya batik mereka. Nah, dari studi kasus atau contoh tersebut dapat kita analisis efektivitas dan keberhasilan instrumen tersebut. Yang pertama, efektivitas instrumen dapat diukur dari sejauh mana peserta didik dapat memahami dan mengapresiasi kearifan lokal yang dipresentasikan. Kedua, keberhasilan instrumen dapat dinilai dari tingkat partisipasi dan dari minat peserta didik dalam mempelajari dan mengimplementasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mulyasari yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, yang mana sesi tanya jawab ini akan dilaksanakan di grup kelas. Pada yang ingin bertanya, silahkan menyampaikan pertanyaannya di grup kelas ataupun bisa melalui WhatsApp kelompok kami seperti itu. Nah, sebelum menutup, saya akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu, di mana kesimpulan dari komponen-komponen pembuatan instrumen kearifan lokal ini yaitu dalam mata kuliah etnopedagogi, tentunya pembahasan mengenai komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pembuatan instrumen serta desain instrumen kearifan lokal ini dapat mengajarkan pentingnya memahami nilai-nilai, tradisi dan juga praktik-praktik yang melekat dalam kearifan lokal sebagai landasan utama. Dengan memperhatikan komponen-komponen ini, pembuatan instrumen dan desain instrumen kearifan lokal dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperkenalkan, menghargai, dan juga melestarikan kearifan lokal sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya suatu masyarakat, khususnya dalam
bidang pendidikan seperti itu. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.